Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Anissa Pradani Putri, ada Aryesa Maharani, ada Erin Erika, ada Mimi, dan saya sendiri Oina Fisa Arinada Putri, dan ada Wianda Puspitasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan tentang pengaruh mie bayam dan tepung sorghum terhadap kaya akan zat besi untuk penderita anemia pada remaja. Lanjut langsung masuk ke materinya yang akan dibacakan oleh Kakak Mimi. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan kita sampaikan. Nah, untuk yang pertama adalah identifikasi penelitian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas orang, benda, dan sebagainya. Pengertian identifikasi secara umum adalah pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu dengan tujuan membedakan komponen, komponen yang satu dengan lainnya, sehingga suatu komponen ini dikenal atau diketahui masuk dalam golongan mana. Sedangkan pengertian identifikasi dalam penelitian ini adalah suatu proses mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya motivasi belajar ditinjau dari faktor intrinsik dan ekstrinsik siswa. Baik, lanjut. Yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian adalah pernyataan jelas yang mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, menjelaskan tujuan penelitian, dan membantu menentukan fokus dan metode penelitian ini. Adalah langkah awal dalam merencanakan penelitian dan memandu seluruh proses penelitian dengan menguraikan apa yang ingin kita capai dan dijelaskan dalam penelitian tersebut. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Wianda. Kepada Wianda, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Yang ke satu, identifikasi masalah, pengaruh mie bayam dan tepung sorghum kaya akan zat besi untuk penderita anemia pada remaja. Dalam mengeksplorasi mengeksplorasi pengaruh mie bayam dan tepung sorghum kaya akan zat besi untuk penderita anemia pada remaja. Ada beberapa aspek yang dapat diidentifikasi. Jenis makanan dan kandungan zat besi, identifikasi komposisi zat besi dalam mie bayam dan tepung sorghum, serta pemahaman tentang sejauh mana keduanya dapat memenuhi kebutuhan zat besi penderita anemia remaja tingkat anemia. Pengumpulan data tentang tingkat anemia pada remaja di kelompok sasaran penelitian, baik sebelum atau sesudah konsumsi mie bayam dan tepung sorghum. Konsumsi makanan evaluasi kebiasaan makanan remaja, termasuk apakah mereka sudah mengonsumsi mie bayam, tepung sorghum, atau makanan kaya zat besi lainnya dalam diet mereka. Pengetahuan dan kesadaran. Penelitian terhadap pengetahuan dan kesadaran remaja tentang anemia, serta pengetahuan mereka tentang manfaat mie bayam dan tepung sorghum sebagai sumber zat besi. Prevensi dan kendala. Pemahaman prevensi remaja
terkait rasa, tampilan, dan ketersediaan mie bayam dan tepung sorghum, serta kendala yang mungkin mereka hadapi dalam mengonsumsi makanan ini. Baik, dilanjut oleh Kak Erin. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Eh, apakah konsumsi mie bayam dan tepung sorghum kaya zat besi memiliki pengaruh positif terhadap penurunan tingkat anemia pada remaja di sekolah X? Atau untuk pendekatan yang lebih mendalam, bagaimana pengetahuan preferensi dan pola konsumsi remaja terkait dengan mie bayam dan tepung sorghum mempengaruhi efektivitas kedua makanan ini dalam mengatasi anemia pada remaja di SMA 1 Korea Selatan? Untuk selanjutnya, rumusan masalah penelitian ini akan menjadi landasan untuk perancangan dan pelaksanaan penelitian Anda yang akan mengungkapkan pengaruh potensial mie bayam dan tepung sorghum terhadap kondisi anemia pada remaja. Baik, saya serahkan pada moderator. Baiklah, untuk materi kita sudah selesai. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Silakan kepada Kakak Aryesa. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Arya Samaharani. Di sini saya ingin bertanya di slide. Boleh naik, Kak, slide-nya? Yang keenam kayaknya. Oh, bukan, turun lagi. Oke. Nah, ya, yang di atas. Yang ini, apakah konsumsi mie bayam dan tepung sorghum kayak zat besi memiliki pengaruh positif terhadap penurunan tingkat anemia pada remaja di sekolah S? Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah di situ terdapat hipotesisnya atau tidak? Ya, udah segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, Kakak Aryesa. Kepada pemateri, apakah ada yang bisa menjawab? Bagi yang bisa menjawab, silakan raise hand. Silakan kepada Kakak Anissa Pradani Putri untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Kak Odina Fisarinada Putri. Di sini saya Anissa Pradana Putri akan menjawab pertanyaan dari Kak Aryesa, yang dimana tadi pertanyaannya tentang apakah konsumsi mie bayam dan tepung sorghum kaya zat besi memiliki pengaruh positif terhadap penurunan tingkat anemia pada remaja di sekolah X, yang dimana yang dipertanyakan adalah hipotesisnya ya Kak. Apakah betul? Betul, betul, betul. Oke, baik. Sebelumnya di sini kita harus
mengetahui dulu apa pengertian dari hipotesis ya, Kak. Nah, di sini hipotesis itu berupa dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya itu harus diuji. Dan di sini untuk hipotesis tentang konsumsi mie bayam dan tepung sorghum kaya zat besi yang memiliki pengaruh positif terhadap penurunan tingkat anemia pada remaja di sekolah X itu memiliki dua hipotesis yang dimana ada hipotesis nol atau yang bisa dikenal dengan sebutan H0 dan yang kedua ada hipotesis alternatif yang biasanya kita kenal dengan sebutan H1. Dan di sini untuk hipotesis nol atau yang dikenal sebagai H0, yang dimana hipotesisnya tidak ada perbedaan ya Kak yang signifikan dalam penurunan tingkat anemia pada remaja yang mengkonsumsi mie bayam dan tepung sorghum kaya akan zat besi dibanding dengan remaja yang tidak mengkonsumsinya. Sedangkan untuk hipotesis alternatif yang biasa dikenal dengan sebutan H1, itu konsumsi mie bayam dan tepung sorghum kaya akan zat besi itu akan menghasilkan penurunan yang signifikan, yang dimana dalam tingkat anemianya ini pada remaja. Dengan demikian, hipotesis 0 mengasumsikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari mie bayam dan tepung sorghum terhadap tingkat anemia pada remaja. Sementara untuk hipotesis alternatif ini, Kak, menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan. Oke, sekian jawaban dari saya. Apakah jelas, Kak Riesa? Sudah jelas. Terima Oke, kasih. oke, terima kasih kembali. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator untuk Kak Oni Nafisari Nada Putri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Kakak Anissa Pradani Putri sudah menjawab pertanyaan dari Kakak Aryesa. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada, kita akhiri sesi tanya jawab ini dan diskusi kita selesai. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Sama-sama.